Praktisi hukum dan seniman Deoli Payumara angkat bicara mengenai polemik aktivitas tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat. Dia menegaskan bahwa isu ini bukan sekedar soal legalitas izin, melainkan tentang kelangsungan alam dan citra pariwisata Indonesia di mata dunia. Menurutnya aktivitas tambang yang merambah kawasan Raja Ampat meskipun berizin, tetapi tidak pantas dilanjutkan. Dia mempertanyakan mengapa tidak ada pertimbangan menyeluruh terhadap aspek pariwisata dan ekosistem yang selama ini menjadi daya tarik utama kawasan tersebut. Deolipa juga menyentil lemahnya koordinasi antara sektor pariwisata, sumber daya alam dan pemerintah pusat dalam pengambilan keputusan soal izin tambang. Dia menduga ada kelalaian struktural sejak beberapa tahun lalu saat izin pertambangan mulai dikeluarkan. Deolipa juga menyoroti dampak sosial yang muncul. Menurutnya ada masyarakat yang mendukung tambang karena mendapat keuntungan jangka pendek. Namun dampak jangka panjangnya jauh lebih berbahaya. Kerusakan lingkungan, hilangnya potensi wisata, hingga rusaknya identitas budaya lokal. Dia mengusulkan agar tambang di wilayah sensitif seperti Raja Ampat dihentikan sepenuhnya, terlepas dari status perizinan yang sudah dikantongi perusahaan tambang. Sebagai seniman sekaligus pengacara, Deolipa menyatakan akan terlibat dalam kampanye perlindungan Raja Ampat, termasuk melalui jalur hukum dan kesenian. Dia juga mendorong pendampingan hukum bagi masyarakat lokal yang terdampak, terutama yang ingin menolak keberadaan tambang. Wisata, keindahan, keanekaragaman ikan-ikan, karang-karang kan begitu kan. Pantainya bagus, tiba-tiba jadi tambang, ya rusaklah di pikiran kita image tentang dunia pariwisata Raja Ampat. Walaupun dibilang nggak mencemarkan atau apa, tapi udah rusak image-nya. Jadi memang ini satu hal yang buruk, di mana siapa yang memberikan izin ini memang nggak memperhitungkan aspek-aspek dunia pariwisata, aspek-aspek keindahan alam. Jadi yang penting ada nikel diambil aja, itu nggak tahu siapa yang ngusir. Jadi ini udah nggak bagus gitu. Jadi ini satu kesalahan sebenarnya. Makanya sebaiknya memang harus ditutup. Walaupun ada izinnya tutup aja gitu. Karena image yang sudah kita pikirkan Raja Ampat itu keindahannya hilang. Kenapa? Jadi kotor begitu. Jadi ini yang memang harus diselamatkan. Makanya banyak tagar Save Raja Ampat itu. Walaupun masyarakat setempat itu, oh kami nggak ada persoalan dengan tambang. Ya karena mereka pikiran jangka pendek. Jangka pendek dapat uang, dapat subsidi, dapat kehidupan sementara. Jangka panjangnya ya seluruh Raja Ampat udah hancur namanya. Ketika Raja Ampat total tambang nikel kan udah rusak itu Raja Ampat. Jadi yang penting ini kan image di pikiran. Setiap masyarakat itu kan pikirannya Raja Ampat tuh indah, jadi orang berlomba-lomba ke sana. Padahal kalau dibiarkan Raja Ampat seperti itu tempat pariwisata, bagus. Oh, itu akan jadi uang terus gitu. Daerahnya lestari tapi uang jalan terus karena pemasukan dari pariwisata kan. Persoalannya karena udah ada nikel rusak. Ya udah, image kita tentang Raja Ampat juga mulai rusak juga kan begitu. Yang patut disalahkan di sisi ini? Iya, pemerintah kemarin yang memberikan izin. Kan nggak ada koordinasi antara pariwisata sama pertambangan. Tentunya SDM. Yang memberikan izin sekarang kan pusat. Berarti kan SDM. Siapa yang menjabat pada waktu kemarin itu kan 2017 atau berapa itu? Ya Bahlil kali. Begitu. Karena kan kalau izinnya 2017 kan jabatan beliau. Begitu. Jadi ya itu harus dikoreksi, dihentikan aja. Ini kan baru kita teriak sebentar aja kan ini. Tapi nanti kalau kita teriak lebih kenceng lagi ini agak repot juga. Tapi mending kita repot aja sekalian ya.